Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Seliana Putri dari kelas 10 Akuntansi 3. Nah, untuk kali ini saya akan mempresentasikan tentang mata pelajaran administrasi umum di kelas 10 SMK bab 1 tentang memahami administrasi. Apa sih administrasi itu? Pengertian administrasi ada dua artian administrasi, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, administrasi adalah suatu kegiatan penyusunan dan pencatatan data serta informasi secara sistematis dengan tujuan menyediakan keterangan bagi pihak yang membutuhkan serta memudahkan memperoleh kembali informasi secara keseluruhan dalam hubungan satu sama lain, atau dengan kata lain disebut tata usaha. Jadi intinya adalah seperti kamu masuk sekolah ini, pasti ada berkas atau data yang kamu butuhkan. Misalnya kamu nge-scan nilai rapot kamu, sudah pasti sekolah memiliki nilai rapot kamu. Nah, nilai rapot kamu itu kami simpan sebagai data. Suatu saat dibutuhkan, kami sudah mempunyai berkas data nilai rapot kamu itu. Jadi itu disebut administrasi. Administrasi sangat dibutuhkan di setiap sekolah, perusahaan, dan organisasi. Maka dari itu, penting sekali mempelajari administrasi. Nah, ini pengertian administrasi dalam arti luas. Administrasi adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan pembagian kerja yang telah ditentukan dalam struktur organisasi dengan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang tadi saya bilang, kalau kamu lihat tata usaha, organisasi perusahaan, pasti yang mengurus administrasi tidak hanya satu orang, pasti lebih. Misalnya mengumpulkan nilai rapot kamu itu adalah si Budi, tapi yang menyimpan nilai rapot kamu adalah si Ani. Nah, setelah disimpan, ternyata nilai rapot kamu dibutuhkan kembali. Yang mencari adalah si Tati. Jadi mereka punya pekerjaan atau tugasnya masing-masing. Mana yang akan menghimpun atau mengumpulkan nilai rapot, mana yang akan menyimpan, dan mana yang akan mencari kembali data tersebut jika dibutuhkan. Seperti itu. Oke, sekarang lanjut ke tujuan administrasi. Tujuan administrasi yaitu ada 4. Yang pertama, agar seorang usaha dapat memantau aktivitas administrasi perusahaannya. Seorang usaha itu wirausaha ya teman-teman. Jadi setiap wirausaha agar dapat memantau nih bagaimana sih penjualannya, seperti itu. Lalu yang kedua, agar seorang pelaksana usaha dapat menilai kegiatan-kegiatan pengorganisasian perusahaan. Jadi seorang wirausaha juga harus bisa menilai bagaimana sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti adanya dokumentasi, absensi, lalu notulen itu adalah administrasi dari suatu kegiatan. Yang ketiga, agar seorang pelaksana dapat menyusun program peningkatan usaha dan kegiatan pengorganisasian. Misalnya, kembali lagi seorang wirausaha tadi memiliki usaha restoran minuman. Nah, ternyata minuman rasa blueberry pada tahun ini kurang diminati. Jadi, untuk peningkatan usahanya, dia akan meningkatkan minuman rasa coklat KitKat pada tahun ini, di mana KitKat pada tahun ini sangat meningkat. Jadi, dia menjual minuman rasa coklat KitKat pasti akan laku tahun ini. Nah, itu juga mereka ketahui dari administrasi penjualannya di restoran tersebut. Dan tujuan administrasi yang terakhir, agar seorang pelaksana dapat mengamankan kegiatan-kegiatan usaha dan organisasi perusahaan. Maksud dari mengamankan itu, kalau kamu membeli minuman di restoran, pasti kamu mendapatkan struk. Nah, kalau struk yang sudah keluar, maka sudah terdata di sistem bahwa ada seseorang yang membeli minuman rasa coklat misalnya. Nah, itu adalah administrasi. Nanti di akhir ada beberapa minuman rasa coklat yang dibeli oleh konsumen. Nah, kita juga pasti akan tahu berapa uang yang akan kita dapat dan berapa uang yang akan kita keluarkan jika seorang pengusaha membeli bahan-bahan untuk membuat minuman tersebut, seperti itu. Jadi, sangat banyak tujuan administrasi dan sangat berkesinambungan. Oke, kita lanjut ke unsur-unsur administrasi. Unsur-unsur administrasi ada 8. Yang pertama adalah pengorganisasian.
Pengorganisasian merupakan rangkaian perbuatan menyusun suatu kerangka organisasi yang menjadi wadah atau tempat bagi setiap kegiatan dalam usaha kerjasama mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi dalam suatu administrasi butuh pengorganisasian. Jadi kita butuh orang-orang untuk melakukan administrasi secara bersama-sama. Seperti yang saya bilang tadi, ada si A yang mencatat, ada si B yang menghimpun, dan ada si C yang mengelola, seperti itu. Jadi tidak bisa hanya satu orang yang mengelola saja. Unsur yang kedua adalah manajemen. Manajemen merupakan rangkaian kegiatan menggerakkan karyawan-karyawan dan mengarahkan segenap fasilitas kerja agar tujuan kerjasama yang telah ditetapkan benar-benar tercapai. Oke, setelah kita mengetahui siapa si A, si B, dan si C, lalu kita memanajemen. Maksudnya manajemen adalah yang A, kamu berarti tugasnya memang harus menghimpun dan mengumpulkan, tidak mengerjakan yang lainnya. Jadi mereka mempunyai tugas atau job desk-nya masing-masing. Unsur yang ketiga adalah komunikasi. Komunikasi adalah rangkaian perbuatan menyampaikan warta atau berita dari satu pihak kepada pihak lain dalam usaha kerjasama. Di mana kita dalam beradministrasi, kita membutuhkan komunikasi. Dengan adanya komunikasi, jadi kita tahu nih, data yang ini akan disampaikan kemana dan untuk siapa. Jadi butuhnya komunikasi dalam administrasi. Tidak siap menghimpun, udah menghimpun aja tinggal dikirim ke si pengelola, tapi kita tetap berkomunikasi. Oh, ternyata dalam nilai rapat ini ada yang salah nih, udah saya benarkan tadi. Jadi adanya komunikasi atau klarifikasi antara setiap anggota tata usaha. Unsur administrasi yang keempat adalah kepegawaian. Kepegawaian adalah rangkaian kegiatan mengatur dan mengurus tenaga kerja yang diperlukan dalam usaha kerjasama. Jadi karyawan tata usaha tadi juga memiliki kepegawaian, di mana mereka juga mengatur dan mengurus tenaga kerja lainnya. Contohnya kalau di perusahaan, mereka mengurusi karyawan-karyawan lainnya. Unsur administrasi yang kelima adalah keuangan. Keuangan adalah rangkaian perbuatan mengelola segi-segi pembelanjaan dalam usaha kerjasama. Jadi tata usaha juga mengatur pembelanjaan, misalnya uang untuk kebutuhan alat tulis di sekolah, lalu kertas yang dibutuhkan untuk membuat soal. Nah, itu juga pasti membutuhkan biaya, maka dibutuhkannya unsur administrasi. Unsur administrasi yang keenam yaitu perbekalan. Perbekalan merupakan rangkaian perbuatan mengadakan, mengatur pemakaian, mendaftar, memelihara, sampai menyingkirkan segenap perlengkapan yang sudah tidak diperlukan dalam usaha kerjasama. Yang kita ketahui misalnya seperti tata usaha lagi yang ada di sekolah. Di kelas itu adanya meja guru, meja murid, papan tulis, kursi, dan lain sebagainya itu diadakan oleh tata usaha. Lalu diatur tata letaknya, lalu dipakai, lalu ada daftarnya di data bangku. Kelas A ada berapa, lemarinya ada berapa, kursinya ada berapa, dan lain sebagainya. Lalu kita pelihara bangku tersebut, meja tersebut, papan tulis tersebut, dan lain sebagainya. Tapi walaupun kita sudah pelihara, pasti suatu benda memiliki daya tahannya masing-masing. Misalnya, sudah 10 tahun bangku tersebut ternyata sudah rusak, jadi harus digantikan dan disingkirkan dengan yang baru. Itu adalah administrasi perbekalan. Unsur yang ketujuh adalah tata usaha. Tata usaha merupakan rangkaian perbuatan menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam usaha kerjasama. Jadi, dari awal kan kita sudah bilang tata usaha, dan arti sempit administrasi adalah tata usaha. Jadi sudah pasti masuk ke dalam unsur-unsur administrasi. Dan yang terakhir adalah hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat merupakan rangkaian perbuatan menciptakan hubungan baik dan berusaha memperoleh dukungan dari masyarakat sekitar terhadap usaha kerjasama yang dilakukan. Nah, maksudnya apa sih? Nih, jika kita misalnya suatu sekolah ingin bekerja sama dengan DUDIK atau dunia usaha dan dunia industri, bisa dengan minimarket,
Alfamart, dan lain sebagainya. Jadi dibutuhkannya administrasi. Pasti adanya penandatanganan atau MOU persetujuan kerjasama. Maka dari itu sangat dibutuhkannya administrasi. Oke, sekarang lanjut ke fungsi administrasi. Fungsi administrasi ada 4. Yang pertama adalah planning, organizing, leading, dan controlling. Planning di mana kegiatan administrasi berfokus pada perorangan atau penetapan tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan administrasi. Contohnya restoran. Untuk apa sih administrasi di restoran? Oke, ternyata fungsi administrasi di restoran adalah untuk mengetahui penjualan pada bulan ini dan pengeluaran pada bulan ini dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah organizing atau pembagian tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang tadi. Jadi setelah kita tahu untuk apa kita melakukan administrasi, kita juga harus mengorganising atau bagi tugas. Oke, yang akan mencatat keuangan adalah si A, yang akan mencatat penjualan adalah si B. Jadi orang-orang punya tanggung jawab sendiri atau tanggung jawab masing-masing. Yang ketiga adalah leading, dan yang keempat adalah controlling. Jadi leading itu adalah fungsinya untuk mengarahkan pembagian tugas pegawai berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Jadi kita melakukan monitoring atau pengarahan. Oh, ternyata benar yang dilakukan oleh si A, mengatur keuangan ternyata dengan baik. Kita mengawasi. Lalu controlling. Controlling itu adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai dan perkembangan perusahaan. Jadi setelah kita arahkan orang yang tadi, kita beritahu, kita awasi apakah dia melakukannya semakin hari semakin baik atau tidak. Jika ada kesalahan, kita evaluasi dan kita beritahu, lalu kita putuskan apakah dia pantas atau tidak untuk dilanjutkan dalam melakukan administrasi tersebut di suatu restoran yang tadi, seperti itu. Oke, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.